Halo guys, jumpa lagi dengan kita dari Bengkel Gitar Banjarnegara. Bengkel servis gitar di Jalan Candi Baru, Kelurahan Sokanandi, Banjarnegara. Negara yang menyiram pengendara motor dengan air keras. Kali ini kita kedatangan sebuah gitar model Les Paul warna rosso corsa atau motif sirup marjan. Gitar ini kondisinya terbengkalai, pickup mati semua, elektroniknya mati semua, datang cuma 4 senar, fretnya juga sudah perlu diganti. Nah, ini kondisi fretnya teman-teman. Ini mereknya sengaja kita sensor ya, karena kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan gitar ini. Seperti apa kisahnya, seperti apa perjalanannya, simak aja teman-teman. Kita buka bagian switchnya, kita cek seperti apa. Dan wadidaw, ada ganjelan kayunya, bagian potensialnya juga wadidaw sekali. Kita lepas pin strapnya biar gitar ini lebih gampang diberesin, lebih gampang pindah-pindah juga. Kondisinya guys, kita potong senarnya terlebih dahulu, terus kita lepas bagian sadelnya. Ini nanti juga akan kita beresin bagian sadelnya, kita bersihkan dari noda-noda yang membanding. Dan ini masih ada magnetnya ya, tadi bisa lihat. Terus kita buka tutup truss rodnya, karena necknya akan kita setting lurus, jadi nanti truss rodnya akan kita putar. Nah, truss rodnya sudah kita putar-putar sehingga necknya lurus, tapi belum maksimal. Ada beberapa titik yang kelihatan lambung, ada bayangan itu sudah ditunjuk sama tangan saya. Berikutnya kita lepas tuning mesinnya, karena ini juga nanti kita bersihkan. Dibuka semua sekrupnya. Terus ini pickupnya kita tahan menggunakan selotip biar tidak ketabrak saat leveling nanti. Kita bersihkan terlebih dahulu dari noda-noda debu-debu. Nah, ini biasanya kalau nyimpannya agak tepat itu suka jadi banyak debunya teman-teman. Ini kita lepas nutnya. Nah, ini juga kondisinya wadidaw ya. Ini nanti juga akan kita beresin. Nutnya kita bersihkan dulu, kita ratakan dulu, karena ini nanti nutnya masih dipakai lagi. Nah, ini teman-teman kotoran-kotorannya, kondisinya wadidaw sekali. Kalau nyimpannya nggak benar,
Ya seperti inilah maksudnya melihat gitar malah jadi terbengkalai gitarnya ya. Kalau di bagian pickupnya juga kelihatan banget karat-karatnya. Masih dibersihkan tahap yang pertama ya, baru secara noda-noda kasarnya top, dan noda halusnya masih nempel. Selanjutnya kita akan melepas fretnya. Fret lamanya akan kita lepas karena nanti fretnya akan diganti. Pertama kalau kita panaskan dengan solder terlebih dahulu, lalu dengan timah. Nah setelah dilepas jangan lupa dibersihkan slot fretnya buat nanti meletakkan fret yang baru. Fret pertama sudah dicabut, kita lanjut ke fret kedua. Ini lumayan itu ya, keras ya, karena kayunya sudah kering, karena gitar kondisi sudah lumayan tua. Ngomong-ngomong, gitar ini milik salah satu gitaris papan tengah yang ada di Banjarnegara. Karena tadinya di papan atas, tapi karena sudah lama tidak main gitar, jadi peringkatnya turun ke papan tengah. Tadinya dalam skena pergitaran Banjarnegara, pemiliknya ini menempati di puncak rantai makanan ya, rantai makanan pergitaran, skena pergitaran. Tapi karena suatu dan lain hal, dia nggak main gitar lagi, gitarnya disimpan, jadi peringkatnya turun jadi di papan tengah itu, sebelumnya di papan atas. Dan kita sangat kenal dengan pemilik gitar ini tentunya. Ini kita cabut fret lamanya, masih kita cabut, tinggal bagian belakang. Nyabutnya pelan-pelan aja teman-teman. Ini kelihatan cepat karena emang satu kitanya yang ahli, kedua emang ini time lapse kita cepetin juga. Sudah dicabut semua fretnya, kita bersihkan slot fretnya. Selanjutnya kita cek lagi. Nah itu di bagian tengah, bagian kayu dan penggarisnya nggak nempel, artinya kondisi seperti itu masih melengkung kayunya. Dan bagian belakangnya ada beberapa yang sudah menempel dan ada yang beberapa yang belum menempel. Selanjutnya kita marking menggunakan pensil. Itu juga chip-chip kecilnya itu nanti kalau diamplas pasti akan melebar. Itu sudah kita lem terlebih dahulu tadi. Terus kita leveling fretboardnya. Leveling pertama bagian tengahnya nggak kena karena bagian tengahnya melengkung ya, melengkung ke dalam. Dan kita tutup lubang thresholdnya. Ini sudah leveling yang kedua, ini sudah leveling yang ketiga. Nah, hampir semua, nah, tinggal dikit nih bagian pinggir. Nah, sedikit.
Singkat cerita sudah kita leveling semuanya, kita rata semuanya, kita oleskan menggunakan lemon oil. Nah, sudah lurus semuanya. Ini penggarisnya bisa berdiri sendiri, itu artinya threadnya sudah dalam kondisi lurus. Berikutnya kita akan lepas pickupnya, karena ini pickupnya mati, akan kita benerin. Dan ini pickupnya masih ori ya, tidak diganti, artinya ini pickupnya cuma kita bersihkan, kita tulis jalurnya, kabelnya sama solderannya juga, nanti bisa nyala lagi. Ini kita beresin nanti. Kemudian pickup next sudah kita bongkar. Setelah itu bagian pickup bridge-nya kita buka juga sama, nanti kita akan beresin. Ini kabelnya ada di belakang ya. Nah, pertama-tama covernya kondisinya seperti ini, kotor, kusam. Nah, jadi seperti ini, sudah kita bersihkan. Selanjutnya sakrum dan semua komponen hardware yang dari bahan besi yang karatan ini tidak bisa bersih 100% atau baru seperti sedia kala, itu tidak bisa, tapi setidaknya karetnya kita hilangkan. Nah, ini sudah kita kelompokkan, terus kita guyur pakai rasterometer, nanti karetnya terangkat sendiri. Selanjutnya karet yang baru kita ukur, kita potong pinggirnya, kita nibbler. Oh ya, ini pickupnya udah kita beresin tapi tidak kita video karena lupa, dan memorinya juga udah penuh. Selanjutnya kita suntikan lem ke dalam slot threadnya. Lemnya ini yang kita gunakan lem putih karena slot threadnya masih bagus. Nah, singkat cerita semua thread yang baru udah dipasang. Ini kondisinya. Nah, thread yang baru. Nah, bagian belakang belum kita potong. Karena gitar-gitar model Les Paul gitu kadang ada beberapa tipe yang memang necknya nggak bisa dicopot atau bukan bolt on, jadi necknya dan bodinya itu satu kesatuan, tidak bisa dilepas, jadi motongnya pun juga agak susah. Berikutnya akan kita masking tape, kita pasang isolasi solid biar kayu yang sudah dibersihkan nanti tidak kena model dan apa segala macam serpihan dari thread yang baru. Berikutnya kita beveling, tapi video bevelingnya
lupa tidak di share, terus langsung kita radius pinggirnya 35 derajat biar enggak tajam. Jangan lupa sisi satunya juga kita ratakan pelan-pelan aja. Sambil dirasakan masih tajam. Next, kita marking menggunakan spidol, karena setiap kita pasang pad itu tidak 100% langsung rata semuanya, itu tidak mungkin. Pasti ada 1-2 yang lebih tinggi padnya, tingginya nggak sama, itulah gunanya di leveling. Gosokkan leveling pertama, ada beberapa yang spidolnya belum kena, ini gosokkan leveling yang kedua. Dan ini leveling yang ketiga. Ini leveling yang keempat, sambil kita cek ketinggiannya. Selanjutnya kita crowning atau kita bulatkan kembali. Setelah tadi tingginya sudah sama, kita bulatin kembali padnya. Nah, ini secara dekat ya teman-teman. Kondisi threadnya kotak. Yang kotak itu kita tandai dengan spidol, terus kita bulatin kembali. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Bisa buat perbandingan thread yang kita buletin dengan thread yang sebelahnya, itu kelihatan kotak. Nah, ini yang akan kita buletin. Ini thread yang sudah bulat, nah ini yang masih kotak. Selanjutnya kita rapikan pinggirnya, thread addressing. Kita rapikan pinggir threadnya biar halus dan tidak tajam ketika dimainkan nanti. Setelah itu kita gosok menggunakan amplas.
bagian serbuk tipisnya, serbuk fretnya yang lembut itu nanti hilang, jadi fretnya ini nanti halus. Setelah itu kita polish menggunakan metal polish, kita gosok. Setelah itu kita lepas masking tapnya. Lalu kita pasang mesin yang sudah kita bersihkan tadi. Lalu kita pasang nutnya. Nut lama ini masih bagus, tingginya juga sesuai dengan fret yang baru, jadi tidak kita ganti. Lalu kita oles menggunakan lemon oil yang kedua. Nah, ini kondisi pickup yang sudah jadi dan sudah dibersihkan. Kelihatan putih ya bagian hardware. Ini kita pasang pickup necknya. Selanjutnya pickup hardware-nya. Nah, ini contoh yang belum dibersihkan, kelihatan ada karat dan kusingnya. Ini yang sudah dibersihkan. Lalu kita pasang tutup truss rodnya. Selanjutnya kita oleskan lemon oil kembali pada bagian fretboardnya biar kelihatan mengkilap. Bagian switchnya emang sengaja vintage, tidak diubah apapun ya, kelihatan. Setelah itu kita pasang bagian pickup bridge-nya. Nah, kita pasang bagian pickup bridge-nya, terus ini kita atur ketinggiannya. Nah, itu nanti akan terangkat sedikit demi sedikit. Ini nanti kalau sudah dipasang benar diatur ulang lagi. Setelah itu bagian
bridge-nya akan kita bersihkan. Nah, ini kondisi sebelumnya, lumayan kusam ya, tapi nggak parah-parah banget lah. Nah, ini kondisi setelah dibersihkan bagian bridge-nya. Setelah itu kondisi saddle yang sudah dibersihkan, kelihatan kilap ya. Dan senar yang digunakan adalah F-string 1046. Setelah itu kita rangkai bagian saddle dan bridge-nya, kita pasang kembali. Pasang aja dulu, settingnya nanti kalau sudah dipasang senar. Nah, ini kita masangnya sesuai dengan yang sebelumnya ya, jadi nggak ada yang kita ubah. Setelah itu senarnya kita pasang, tapi nomor 1 dan nomor 6 dulu, atau senar yang paling pinggir. Setelah itu kita atur ketinggian pickupnya. Setelah itu kita atur ketinggian senarnya. Dan string actionnya di sini di angka 1,5, ukuran standar. Jadi jarak antara senar dengan fretnya itu 1,5. Itu sudah ceper atau sudah empuk, jadi udah siap untuk dimainkan, siap buat kebut-kebutan selama bisa main. Kalau yang punya nggak bisa main ya nggak apa-apa, main kece-kece aja. Nah, ini kondisi sebelum di servis. Nah, kondisinya pickupnya kusam seperti ini, pickupnya juga mati, knopnya juga seperti ini. Ini kondisi before-nya ya teman-teman. Tuh, ada debu, noda, karat, tuh kotorannya seperti itu. Fretnya, kondisi fret sebelumnya. Dan ini adalah kondisi afternya. Nah, seperti ini. Cukup mengkilap daripada sebelumnya bagian pickupnya. Nah, bagian switchnya emang tidak diubah-ubah, emang warnanya sengaja dibuat seperti itu. Nah, ini ketinggian pickupnya belum diatur, nanti akan kita atur. Udah segitu dulu dari kita, dari bengkel gitar Banjarnegara. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kita pamit undur diri dulu. Ciao.